Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfiansyah dari kelas Studi Kelayakan dan Bisnis Syariah kelas 6A. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin saya akan memberikan pengertian perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik secara yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis perusahaan di Indonesia yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, industri kecil atau industri rumah tangga, dan usaha jasa. Kemudian, perusahaan perdata. Perusahaan perdata adalah jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma dan perusahaan komanditer. Contohnya, kantor hukum atau law firm, kemudian kantor akuntan publik. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Perusahaan komanditer adalah jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Contohnya, CV Samfil Kanfil Group, Advertising Lampung, CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System, kemudian CV Purnama Jaya Persada. Kemudian yang keempat, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Contohnya, firma Crops, firma Nike, firma Diadora. Kemudian yang kelima, koperasi. Koperasi adalah jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan perusahaan. Contohnya, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi serbaguna. Kemudian yang keenam, yayasan. Yayasan adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Namun, jika melihat pengertian dari perusahaan menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yayasan tidak termasuk dalam perusahaan karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya, Yayasan Panti Sosial, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecilnya. Contohnya ada perusahaan BUMN adalah Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, serta berbagai bank. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya jenis-jenis perusahaan yang Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.